underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada statement yang mengejutkan yang menginginkan adanya wacana program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini ide untuk memberi makan siang gratis ini luar biasa. Ya, sudah dilakukan oleh banyak negara. Dan sepertinya di India itu udah sangat lama, hampir 10-15 tahun itu udah mengadakan program seperti ini. Dan memang sudah terbukti kan. Sekarang banyak sekali orang-orang India itu yang menduduki posisi yang penting hampir di seluruh dunia ya. Perusahaan-perusahaan yang terkenal yang hebat itu CEO-nya atau eksekutifnya itu sekarang banyak sekali diduduki oleh orang India. Nah ini patut kita pikirkan dengan serius ya, sehingga Presiden Prabowo yang mencetuskan untuk memberi makan siang gratis di Indonesia ini patut diberi acungan jempol ya. Karena apa? Indonesia ini kan terkenal sekali bahwa ada banyak yang kena stunting. Artinya anak-anak itu kurang gizi sehingga badannya itu tumbuhnya juga nggak bisa tinggi-tinggi. Jadi badan orang-orang Indonesia itu kebanyakan tingginya itu kalah sama negara-negara lain. Ya, kalau kita lihat negara-negara Eropa atau Amerika, bahkan sekarang di Asia sudah mulai ya, itu bentuk badannya itu tinggi-tinggi, kokoh gitu tinggi. Tapi yang di Indonesia banyak yang ya seperti kok pendek-pendek gitu. Ya lah. Menurut ilmu kedokteran kan ini ya gara-gara pada saat kecil masa pertumbuhan itu gizinya kurang. Nah, otomatis karena gizinya kurang, otaknya juga tidak berkembang dengan bagus. Ya, sekarang terkenal di Indonesia itu kan kalau tingkat IQ rata-rata di masyarakat Indonesia itu rendah lah ya, angkanya rendah begitu dah ya. Rendahnya itu berapa Om Bob? Nah ini kita nggak usah nyebut angkanya lah ya, ya nanti ini bisa repot ya. Nah oleh sebab itu dengan adanya makan siang gratis tadi ini, apalagi sekarang udah dimodifikasi makan siang bergizi gitu kan. Itu pada awalnya kan untuk murid-murid aja SD, SMP, SMA kan. Tapi sekarang kok berkembang untuk ibu yang hamil, untuk anak-anak balita juga iya. Nah otomatis biayanya yang kemarin sudah dihitung-hitung itu kurang lebih 70-80 triliun per tahun. Dengan adanya penambahan ini kelihatannya menjadi 120 triliun dalam setahun. Nah maka pemerintah kan harus berpikir otak bagaimana supaya dana ini bisa tercukupi kan. Kalau sampai macet di tengah jalan gimana? Program ini tidak bisa jalan. Betul. Nah sekarang pemerintah kan di dalam rangka mencari income tambahan ini mau tidak mau mencari sumber yang bukan dari APBD. Ya salah satunya kan dari Indonesia itu kan ada yang namanya wajib ada sumbangan untuk zakat dan itu bisa dipotong pajak ya. Jadi boleh dianggap ongkos di perhitungan pajak sehingga bisa mengurangi pajaknya orang-orang yang memberi zakat tadi itu. Nah sekarang ide ini kan ide ya oke lah gitu kan, karena bagaimana mencari dana yang jangan membebani APBN terlalu besar. Karena di samping makan siang gratis ini kan juga harus ada pembangunan lain ya. Nah ada sebagian yang mengatakan keberatan. Karena zakat itu kan ya tujuan utamanya kan bukan untuk itu. Betul. Ya, tujuan utamanya adalah untuk memberi bantuan kepada fakir miskin misalnya seperti itu. Orang yang membutuhkan dana bantuan ya harus dibantukan. Atau juga karena ini sifatnya agak ada sedikit religius ya, maka kan ya bantuan ini kalau diberikan setara untuk makan siang saja kok rasanya kurang pas. Ya. Nah, tetapi
juga ada yang ngomong zakat itu kan sebetulnya memang untuk bantuan dari orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah sekarang yang membutuhkan kan pemerintah, ya karena anggarannya kurang. Padahal zakat itu banyak sekali. Di sini memang diperlukan satu keputusan yang arif dan bijaksana ya. Jadi jangan memikirkan golongan tertentu saja yang untuk menikmati uang dari zakat ini. Jadi harus mikirkan yang lebih luas. Ya, jadi konsepnya kalau itu memang dipakai untuk memberi tambahan anggaran agar supaya program makan siang bergizi tadi itu bisa beres, ya mestinya nggak apa-apa. Tapi kan sebenarnya yang mendapatkan makan siang gratis ini kan ada yang termasuk golongan bukan tidak mampu, Om Bob. Bagaimana? Ya kalau semua itu dilihat dari sisi-sisi titik lemahnya, ya repot. Ya, sekarang pertanyaannya yang mampu sama yang tidak mampu banyak mana? Kan banyak yang tidak mampu. Ya, jadi memang sebuah usaha itu tidak bisa 100% sempurna. Jadi kasihan pemerintah yang sudah memikirkan hal ini dengan masak. Kalau sampai ini gagal karena dianggap ini tidak adil, karena yang dibantu kok ada orang yang mampu. Kan seperti itu kan. Nah nanti semua program pemerintah itu untuk memajukan rakyat Indonesia ini ya tidak akan jalan terus. Ya, jadi jangan melihat sesuatu itu yang harus dilakukan pemerintah itu harus 100% adil. Nah ini ya susah. Ya, jadi janganlah melihat masalah ini secara pragmatis ya, tapi harus dilihatkan tujuan yang utama. Ya, jadi ya udahlah kalau memang seperti ini masak sekarang di dalam satu sekolahan, terus dibagi-bagi lagi yang sudah mampu di sebelah kanan, yang tidak mampu sebelah kiri, yang sebelah kiri dikasih makan gratis, yang sebelah kanan tidak. Nah ini kan jadi bagaimana? Gotong royongnya ada di mana? Kan susah. Jadi kalau seperti ini solusi terbaiknya seperti apa, Om Bob? Ya tetap jalan. Ya. Jadi kalau memang zakat itu memungkinkan ada duitnya, ya harus dengan legowo ya untuk membantu program dari pemerintah ini. Toh misalnya membantu juga bisa enggak seluruhnya atau uang zakat yang dapat 100% untuk itu. Nah itu kan juga enggak benar ya. Jadi harus ada, tapi juga harus diperhitungkan seksama supaya kepentingan-kepentingan lain yang untuk zakat itu juga ada. Ya. Itu saya kira jalan yang paling bijak. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.